Tahukah kamu, serangan siber adalah jenis serangan yang digunakan oleh negara, individu, atau organisasi yang menargetkan sistem informasi komputer, infrastruktur, atau jaringan komputer, dan perangkat komputer pribadi dengan berbagai cara tindakan berbahaya yang biasanya mencuri, mengubah, atau menghancurkan target yang ditentukan dengan cara meretas sistem yang rentan. Data yang disimpan dalam sistem informasi biasanya berbentuk elektronik dan disimpan di dalamnya. Karena sistem informasi dan jaringan komunikasi berhubungan di berbagai tempat, negara dan lokasi sehingga penyalahgunaan dan kecurangan dapat terjadi. Terlebih lagi jika data yang kita simpan adalah data perusahaan atau pribadi yang bersifat sangat penting, akan bahaya jika hal tersebut terjadi. Sebuah data yang diubah menjadi lebih bermanfaat untuk orang yang memerlukannya dalam membantu mengambil keputusan atau dengan kata lain sistem informasi adalah sebuah data yang di dalamnya terdapat informasi penting yang biasanya digunakan untuk mengambil keputusan oleh instansi untuk hubungannya dengan operasional. Biasanya sistem informasi disimpan berbasis teknologi. Jenis-jenis serangan siber yang harus kamu ketahui. 1. Malware. Malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri data, merusak sistem, atau mengambil alih kontrol perangkat. 2. Phishing. Upaya menipu korban agar memberikan informasi sensitif dengan berpura-pura menjadi entitas terpercaya. 3. Ransomware. Jenis malware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan agar data bisa dibuka kembali. 4. DOS. Distributed Denial of Service. Serangan yang membanjiri suatu layanan atau situs web dengan lalu lintas palsu sehingga menjadi tidak bisa diakses. 5. Man in the Middle, MITM. Attack. Serangan di mana penyerang menyusup di antara komunikasi dua pihak untuk mencuri atau memanipulasi data. 6. SQL Injection. Serangan yang menargetkan basis data dengan memasukkan kode berbahaya untuk mengakses informasi sensitif. 7. Zero-day exploit. Serangan yang memanfaatkan celah keamanan yang belum diketahui atau diperbaiki oleh pengembang sistem. 8. Credential stuffing. Upaya masuk ke berbagai akun dengan menggunakan kombinasi nama pengguna dan kata sandi yang telah bocor. Agar kita mengetahui lebih dalam, akan memberikan contoh studi kasus dari satu perusahaan yang mengalami serangan siber. Di tengah persaingan ketat industri teknologi, satu perusahaan berhasil mencetak lonjakan besar. Semua berkat kerja keras seluruh karyawan Zeta CEO yang sangat berdedikasi, media pun mulai melirik. Apa rahasia di balik kesuksesan perusahaan ini? Semua orang ingin tahu. Namun, di balik euforia itu, ada satu sosok yang memperhatikan. Seorang hacker yang mencium peluang. Ia mulai menyusuri celah demi celah, mencari titik lemah dalam sistem. Hingga akhirnya ia menargetkan wanita pada karyawan di perusahaan tersebut. Di lain waktu seorang karyawan sedang bekerja pada biasanya dan muncul sebuah email masuk. Terlihat resmi, seolah dikirim oleh direktur sendiri. Setelah karyawan klik link terjadilah sistem error dan muncul. Your files have encrypted. Dalam sekejap, semua sistem lumpuh, data terkunci. Kepanikan terjadi di seluruh kantor. Dia tahu semuanya dimuali dari satu klik yang dia lakukan. Karyawan itu lari ke ruangan direktur dan mengakui. Tentu saja itu dimarahi oleh direktur. Kejadian ini membuat kebingungan apa yang terjadi pada hari ini. Hacker memberi isyarat jika ingin data tersebut kembali, tetapi meminta imbalan yang cukup besar. Kejadian ini sangat cepat diketahui oleh media sekitar dan perusahaan mengalami kehancuran. Setelah serangan siber terjadi dan sistem lumpuh, hal pertama yang harus dilakukan adalah memutus koneksi internet dari semua perangkat untuk menghentikan penyebaran malware. Komputer yang terdampak harus segera diisolasi agar tidak memengaruhi jaringan lain. Selanjutnya, tim IT harus mulai menelusuri sumber serangan dengan memeriksa log sistem dan email terakhir yang dibuka oleh korban. Data yang terenkripsi harus dicek apakah masih bisa dipulihkan melalui backup. Jika backup tersedia dan aman, proses pemulihan harus segera dilakukan dengan hati-hati. Di saat yang sama, penting untuk melaporkan insiden ini ke pihak berwenang, seperti BSSN atau polisi siber, karena ini bukan hanya masalah internal tapi bisa melibatkan pelanggaran hukum.